Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, Rahman semuanya ya. Kita dari kelompok teori ya, dari teori motivasi ya. Ada rekan-rekan saya, ada Ramadan, dan ada Pramudita. Kita mau menjelaskan mengenai tentang teori kultivasi ya. On cam ya, on cam aja lah ya, Oke, Mas. Ya. kelihatan. Ya, jadi teori kultivasi ini adalah merupakan salah satu teori dari komunikasi massa ya. Teori ini juga pertama kali diperkenalkan oleh George Gardner dan Larry Gross ya dari Universitas of Pennsylvania ya. Nah, teori ini diperkenalkan juga melalui sebuah proyek penelitian yang bernama Culture Indicator ya, yang penelitian ini dilaksanakan pada tahun 1960-an. Jadi teori ini muncul untuk meneliti efek jangka panjang dari siaran televisi ya pada halayak. Nah, asumsi dasar di teori ini ada sebenarnya banyak sekali ya asumsi dari teori ini. Hanya saja di sini kita hanya membahas mungkin dua saja dulu. Nah, yang pertama itu asumsi yang pertama dari teori kultivasi ini, semakin banyak seseorang menghabiskan waktunya untuk menonton televisi ya, semakin kuat kecenderungan orang untuk menyamakan realitas televisi dengan realitas sosialnya. Jadi seolah-olah yang dia lihat di televisi itu adalah sesuatu yang memang nyata keadaannya gitu dengan keadaan sosial yang dia hadapi gitu ya. Nah, dan kedua itu adalah terpaan pesan televisi yang terus-menerus menyebabkan pesan tersebut diterima halayak sebagai pandangan kesensusan masyarakat. Nah, ya, jadi pesan juga berpengaruh terhadap kecenderungan ya, masyarakat untuk terus menerima apa yang disampaikan oleh televisi. Nah, contoh dari teori juga seperti tayangan TV dari serial Reason Why gitu ya. Nah, dalam film ini menceritakan tentang seorang remaja perempuan ya yang mungkin dia merasa depresi gitu, merasa depresi sehingga dia melakukan suatu bunuh diri gitu. Tapi sebelum bunuh dirinya dia eh, membuat terlebih dahulu 7 film ya yang 7 video yang di dalamnya itu menceritakan alasan-alasan mengapa dia melakukan hal bunuh diri ya. Nah, dengan tayangan ini juga menimbulkan bahwa persepsi di kalangan remaja gitu bahwa tindakan bunuh diri itu suatu hal yang wajar atau diperbolehkan itu untuk dilakukan gitu ya. Padahal di kalangan orang tua itu mengakibatkan suatu kekhawatiran seperti itu ya. Nah, maka daripada itu teori ini akan meneliti tentang dari televisi itu. Nah, ini juga oh ini masih yang tadi ya. Itu jadi kecenderungan televisi juga membuat remaja itu semakin ingin mengikuti tren gitu ya, mungkin mengikuti tren bahwa mungkin dia akan beralasan, oh di film ini juga kalau misalnya kita merasa depresi atau kita dibully, yang keluar satu-satunya untuk dari masalah itu adalah bunuh diri gitu ya. Nah, itu adalah dampak dari tayangan suatu film gitu ya. Itu dari film ya. Oke, next. Enggak. Ini adalah contoh dari judul penelitian dengan teori kultivasi. Yang pertama dengan judul dampak sinetron Anak Langit terhadap pergaulan dan tingkah laku sosial remaja di Aceh Utara. Studi kasus di SMPN 3 Samudra Desa Paya Terbang Kecamatan Samudra. Ditulis oleh Ubaidillah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Araniri.
Banda Aceh tahun 2018. Jadi masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah dampak dari sinetron Anak Langit terhadap pergaulan dan tingkah laku sosial remaja di SMPN 3 Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Terus yang kedua ada faktor yang menyebabkan siswa SMPN 3 Samudra untuk mencontoh perilaku yang dipertontonkan di sinetron Anak Langit. Next. Nah, tujuan dari penelitian ini itu untuk mengetahui apa dampak dari sinetron Anak Langit terhadap pergaulan dan tingkah laku sosial remaja di SMPN 3 Samudera, Kabupaten Aceh Utara, dan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan siswa SMPN 3 Samudera untuk mencontoh perilaku yang dipertontonkan di sinetron Anak Langit. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaruh negatif yang timbul dari remaja di SMPN 3 Samudera yang menonton tayangan sinetron Anak Langit dapat dilihat dari segi penampilan yang urakan, yang mengikuti gaya yang ditontonnya, segi gaya bahasa, penggunaan bahasa yang kurang sopan, dan tindakan agresif yang meniru perilaku negatif tayangan pada Anak Langit, seperti berkelahi, balapan, dan sebagainya. Dan itu dianggap wajar gitu oleh mereka yang mengikuti dan menonton tayangan tersebut. Seperti itu. Lalu ada contoh yang kedua, peranan drama Korea Descendant of the Sun di televisi dalam perubahan perilaku mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dharma Wangsa, ditulis oleh Poppy Aulia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dharma Wangsa, Medan tahun 2020. Jadi masalah penelitian ini adalah bagaimanakah peran drama Korea Descendant of the Sun di televisi dalam perubahan perilaku mahasiswa di fakultas tersebut. Lalu tujuan penelitiannya adalah bertujuan untuk mengetahui peranan drakor DOTS di televisi dalam perubahan perilaku mahasiswa di fakultas tersebut. Nah, kesimpulan dari penelitian dengan judul ini, mereka yang menyukai tayangan drama Korea akan mengumpulkan informasi tentang drama tersebut. Lalu setelah melihat tayangan drama Korea tersebut, mereka secara tidak langsung mempengaruhi dirinya ke dalam kehidupan mereka sehari-hari, seperti sikap menirukan dalam adegan-adegan yang ada di drama Korea, cara bicaranya, gaya hidupnya, produk-produk apa saja yang dia pakai dalam drama tersebut, serta mempelajari bahasa juga merupakan hal yang wajib untuk dilakukan. Mungkin contoh konkretnya itu di media sosial gitu, sering menggunakan kata hiung gitu, itu kan bahasa Korea gitu. Nah itu tuh dampak dari apa yang mereka tonton gitu. Sebegitu berdampaknya dalam kegiatan bersosial media. Akibatnya rasa bangga dan keinginan tahuan mereka semakin bertambah terhadap budaya Korea. Hal ini dapat menimbulkan perilaku konsumtif, di mana para mahasiswa ini membeli apa saja yang dilihatnya di dalam drama Korea yang mereka tonton. Selanjutnya, next. Contoh selanjutnya dalam judul penelitian yang menggunakan teori kultivasi adalah pengaruh sinetron tukang ojek pengkolan terhadap perilaku sosial masyarakat Desa Gandekan, Wonodadi, Blitar, ditulis oleh Rahayu Susanti, Pak Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung tahun 2019. Untuk masalah yang diteliti pada judul ini, bagaimana pengaruh sinetron tukang ojek pengkolan terhadap perilaku sosial masyarakat Desa Gandekan, Wonodadi, Blitar. Untuk tujuan penelitiannya, untuk mengetahui pengaruh sinetron tukang ojek pengkolan terhadap perilaku sosial masyarakat Desa Gandekan, Wonodadi, Blitar. Next. Nah, dalam kesimpulan penelitian tersebut terdapat pengaruh sinetron tukang ojek pengkolan terhadap perilaku sosial masyarakat. Hal ini karena sinetron tukang ojek pengkolan yang ditayangkan hanya dijadikan sebagai tontonan oleh masyarakat, tidak dijadikan sebagai media pendidikan, sehingga pesan yang disampaikan melalui adegan yang ditampilkan tidak sampai kepada masyarakat. Pesan yang disampaikan dalam sinetron tukang ojek pengkolan bersifat positif namun
pengaruh terhadap perilaku sosial masyarakat lemah. Maksudnya di sini tuh kesimpulan penelitian di sini adalah tayangan sinetron tukang ojek pengkolan sendiri itu merupakan drama yang dibuat cerita sehari-hari masyarakat yang ada. Jadi sebenarnya kalau untuk pesan positif pada tayangan tukang ojek pengkolan adalah itu merupakan gambaran kecil atau gambaran sehari-hari perilaku masyarakat yang ada di Indonesia sendiri. Next. Untuk kesimpulan dalam teori kultivasi sendiri yaitu teori kultivasi atau cultivation theory pertama kali dikenalkan oleh Profesor George Gardner. Televisi merupakan media yang unik. Semakin banyak seseorang menghabiskan waktu untuk menonton televisi, semakin kuat kecenderungan seseorang menyamakan realitas televisi dengan realitas sosial. Like viewers atau penonton ringan cenderung menggunakan jenis media dan sumber informasi yang lebih bervariasi, baik komunikasi bermedia maupun sumber personal. Sementara heavy viewers atau penonton berat cenderung mengandalkan televisi sebagai sumber informasi mereka. Terpaan pesan televisi yang terus-menerus menyebabkan pesan tersebut diterima halayak sebagai pandangan konsensus masyarakat. Televisi membentuk mainstreaming dan resonance. Perkembangan teknologi baru memperkuat pengaruh televisi, sedangkan konsep penting yang ada pada teori kultivasi yaitu like viewers dan heavy viewers, resonansi, dan juga mainstreaming. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pemaparan dari teori yang kami paparkan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.